Saya menanggung mama saya dan kakak saya. Ketika itu sungguh satu ujian yang berat bagi saya sebagai seorang kepala keluarga, harus membiayai keluarga. Dan berjalan waktu, saya harus membiayai semuanya. Apa yang saya harus lakukan? Saya menjual barang-barang yang saya punya, motor, handphone, semua saya jual buat bayar hidup sebulan demi sebulan. Tetapi ketika saya berharap pada Tuhan, ketika saya memegang firman Tuhan, Dia buka jalan dalam hidup saya. Dia mempertemukan dengan seorang teman kantor waktu kantor yang lama. Dan ketika itu dia menawarkan saya pekerjaan. Dan ketika itu juga saya langsung menyetujuinya. Dan ketika saya menghadap dengan bos, pemimpin perusahaan itu, saya diterima bekerja. Tetapi segala sesuatu tidak berjalan begitu langsung baik. Saya juga menghadapi pergumulan demi pergumulan pekerjaan. Harus mengejar omset yang ditargetkan oleh kantor. Tetapi ketika saya terus berusaha dan terus memegang Tuhan, berharap pada Tuhan, Dia senantiasa buka jalan dalam hidup saya. Tahun demi tahun, Dia selalu meningkatkan omset penjualan saya, sehingga pada akhirnya hari ini omset saya tertinggi dari segala karyawan-karyawan yang ada di sana. Suatu hal yang mustahil. Mereka lebih dulu senior-senior, saya masuk belakangan. Tapi hari ini Tuhan buktikan, bagi Tuhan ada yang mustahil. Apapun pergumulan saudara sambut, sakit hati, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, selalu berharap pada Tuhan, setia pada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mukjizatnya selalu nyata dalam hidup kita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Mari coba Tuhan katakan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan dengan iman. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan pemulihku.
Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu pada Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Hari ini Tuhan, kami nyatakan komitmen kami di hadapan-Mu bahwa Kaulah Tuhan penyembuhku, bahwa Kaulah Tuhan pemulih hidup kami. Hanya Kau satu-satunya pengharapan kami. Tiada yang lain selain nama-Mu itu berkuasa ada di sini kami. Roh Kudus, ubahkan kami. Roh Kudus, jamah hidup kami. Perbarui hati dan pikiran kami, akal budi kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh hidup di dalam roh dan kebenaran Tuhan, di dalam jalan-Mu Tuhan. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, mengubahkanmu menjadi baru. Yes, Tuhan yang mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Tuhan taruh engkau di tempat tinggi. Ada angin-angin yang lebih kencang. Berhati-hati terhadap apimu, sebab Tuhan menyalakan apimu untuk memberikan hangat dan terang kepada banyak orang. Tetapi di tempat tinggi, tekanan dan angin begitu kencang. Waspada terhadap bahan bakarmu. Waspada terhadap batu bara yang menyalakan apimu. Lebih lagi, menambahkan supaya apimu tidak menjadi kecil, tetapi api itu terjaga dan menyala semakin berkobar. Tambahkan sumber api kehidupanmu dari firman dan kasih Tuhan, supaya angin di tempat yang tinggi tidak memadamkan engkau, tetapi api itu akan semakin terang seperti mercusuar yang menerangi sekelilingmu lebih lagi. Jaga sumber apimu, karena dari sanalah
Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang lebih besar lagi dari yang kau pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, berfirmanlah. Karena barang siapa yang memasang telinganya dan mendengar dan menangkap firman Tuhan, hati yang lembut dan mau meresponi firman Tuhan, di masa-masa yang berat ini, firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan akan memberikan jalan keluar. Firman Tuhan akan memberikan terang. Firman Tuhan akan memberikan engkau tuntunan demi tuntunan. Sehingga apapun tantangan yang ada di depan matamu, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Sebab itulah pelita yang akan memimpin langkah-langkahmu. Apakah jemaat siap untuk menangkap firman Tuhan? Tuhan urapi jemaatmu di tempat ini untuk terbuka telinganya, pikirannya, hatinya, untuk mau belajar, untuk mau ditegur, untuk mau dibentuk oleh Tuhan, dan berani untuk taat melakukan firman Tuhan, sehingga buah-buah dari janji Tuhan boleh dinikmati dan boleh menjadi berkat, bahkan menyebar menjadi buah-buah yang dinikmati sekeliling kami Tuhan. Jemaat di tempat ini menjadi pohon yang lebat, yang berbuah lebat, yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berfirmanlah, kami anak-anak-Mu rindu untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Pahlawan tanpa panggung. Karena di suatu negeri antah berantah banyak cerita pahlawan, Bapak Ibu. Ada pahlawan yang katanya sangat gigih membasmi korupsi. Ternyata di brankas rumahnya duit korupsinya lebih banyak dari yang dia berantas. Ada pahlawan yang berjuang katanya untuk membangun kecerdasan anak-anak bangsa, anak-anak sekolah. Aduh, ternyata dananya kemana-mana. Itu di negeri yang jauh kita nggak tahu lah ya Bapak Ibu ya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu. Ternyata di negeri itu pun masih banyak pahlawan-pahlawan yang justru nggak kelihatan, nggak ada panggungnya, nggak diumumkan. Masih banyak pahlawan-pahlawan. Ada seorang wanita yang menjadi guru di pedalaman sana, yang untuk mengajar dia harus jalan berkilo-kilometer, harus naik perahu menyeberangi sungai, cuma untuk mengajar anak-anak sekolah di pedalaman yang tidak menghasilkan hasil apa-apa secara materi buat dia. Masih ada pahlawan yang tanpa panggung, yang seperti itu, yang tidak dikenal dan tidak dilihat orang. Masih ada orang tua yang dengan kasihnya yang tulus ngurusin anaknya, walaupun anaknya tiap hari masih bikin susah. Di daerah Kamal masih ada ibu-ibu yang ngurusin jemaat yang bandel bertahun-tahun, ya, dengan sukarela bangun gerejanya hari Sabtu sore. Yang kita kenal, masih ada pahlawan di Kamal sini, tapi nggak ada di TV, nggak ada di koran. Pak Bu, dunia masih dipenuhi pahlawan-pahlawan. Jadi kita pun sebetulnya dipanggil jadi pahlawan-pahlawan Bapak Ibu. Pahlawan tidak perlu ada di mimbar, tidak perlu ada di panggung. Setiap kita dipersiapkan untuk jadi pahlawan. Amin? Amin. Ya. Berapa banyak yang masih ingat visi gereja kita tahun 2025? Masih ada yang ingat nggak? Pasti nggak ada. Menjadi jemaat yang berakar dalam iman, memiliki kesaksian hidup, dan bertumbuh dalam berkat. Amin. Bapak Ibu, kita semua ini kadang-kadang capek dengan pahlawan-pahlawan yang kita lihat di media sosial, di TV, di koran, di berita-berita.
yang ditampilkan ya, bagaimana dia mengurus anak-anak panti asuhan, tapi yang kebanyakan di foto mukanya dia bukan anak-anaknya. Tapi di luar sana masih banyak kok yang ngurusin anak-anak panti asuhan yang tidak terdengar, yang tidak kelihatan, yang tidak kita kenal. Masih ada. Jadi jangan putus asa karena kita menemukan pahlawan-pahlawan yang di expose itu ternyata pahlawan-pahlawan yang tidak benar gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita dipilih Tuhan untuk menjadi kesaksian hidup, untuk kita bertumbuh dalam berkat. Dan tahun ini kita menjadi jemaat yang dipersiapkan menjadi saksi bagi generasi, menjadi saksi yang bisa membagikan, menumbuhkan generasi-generasi baru yang menjadi orang-orang yang bisa diberkati Tuhan. Amin. Nah, masalahnya untuk menjadi saksi itu seringkali kita suka banyak yang bertanya, gimana Pak? Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa ngomong Pak, saya nggak bisa nih Pak, nggak ngerti gimana caranya bersaksi gitu ya. Saksi itu ada dua macam Bapak Ibu. Ya, kalau di dalam suatu pengadilan, di dalam satu kasus gitu ya, ada yang namanya saksi dan ada yang namanya bukti. Kita bisa jadi saksi yang menceritakan tentang Tuhan, menceritakan kebaikan, seperti saksi di pengadilan. Misalnya ditanya, waktu kejadian itu kamu lagi ada di mana? Oh, saya ada di ujung sana Pak, kebetulan saya lihat itu ada orangnya lewat jam sekian gitu ya. Itu saksi yang melihat kejadian ya. Jadi seringkali kita bisa menjadi saksi menceritakan kejadian yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar. Kita ceritain, itu ya kemarin pendeta di tempat saya kesaksian, dia pernah ditolong Tuhan begini. Itu menceritakan kesaksian. Dan ada juga saksi yang adalah bukti. Bukti itu apa? Yang dia alami sendiri, yang dia dapatkan sendiri. Itu saksi kunci biasanya di dalam suatu sidang, di dalam satu pengadilan, yang mengatakan saya dulu ditolong Tuhan karena kondisi saya begini, lalu terjadi pertolongan Tuhan, sekarang saya begini. Dia alamin sendiri. Itu saksi kunci, saksi bukti. Yang mana yang lebih baik? Dua-duanya baik Bapak Ibu. Dua-duanya penting, karena itu menceritakan, menyampaikan kebenaran. Jadi jangan tunggu juga, tunggu ya saya belum jadi bukti, saya belum ngalamin sendiri, jadi saya nggak mau kesaksian. Loh, Bapak Ibu sudah dengar banyak bagaimana Tuhan Yesus itu baik sama dia. Itu juga boleh diceritakan kok. Jangan alasan tunggu Tuhan tolong saya. Ya, Pak Bu, bisa jadi saksi yang menceritakan, bisa jadi saksi yang membuktikan. Masalahnya seringkali kita tuh takut kalau disuruh jadi saksi. Benar betul? Ya. Di dalam Alkitab ada satu ayat, cuma satu ayat di Hakim-Hakim 3 ayat 31 menyebutkan satu orang tokoh, dan cuma di ayat itu ada satu ayat lagi, jadi cuma 2 ayat di dalam Alkitab menyebutkan nama dia. Ya. Dia bilang begini, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Siapa ini Samgar? Nggak ada yang tahu. Dia itu cuma peternak Bapak Ibu, di kampung, di desa kecil. Tetapi waktu itu wilayahnya itu sedang dijajah oleh kaum Filistin, sedang direbut oleh kaum Filistin. Tidak ada cerita panjang lebar tentang dia, cuma diceritakan Samgar ini membangkitkan perlawanan melawan Filistin seorang diri, memakai tongkat penghalau lembu. Dia nggak punya pedang, dia nggak punya senjata, dia pakai tongkat yang biasa dia pakai buat menjaga lembunya, dan dia melawan dan menghabisi 600 orang Filistin. Itu kan cerita yang hebat. Itu pahlawan, bahkan dikatakan demikianlah ia menyelamatkan orang Israel. Tetapi cuma satu ayat Bapak Ibu. Kita nggak tahu cerita selanjutnya tentang dia. Dan itu nggak perlu, karena apa?
Karena tercatat di Alkitab, artinya Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tuhan tahu hatinya. Dan itu lebih dari cukup kalau Tuhan sudah tahu. Pak, Bu, memang kadang-kadang kita suka, gimana ya caranya ya, takut nanti. Kemarin baru ngomong sama istri saya, lagi cerita sama saudaranya kemarin. Iya, katanya kadang-kadang kalau jalan-jalan sama saya, dia tuh suka dulu dia suka, aduh katanya. Waktu itu kami jalan naik ojol, naik mobil Grab gitu ya, naik gokar. Nah di jalan itu tiba-tiba saya bilang, waktu itu drivernya kebetulan ibu-ibu, Bu, boleh nggak berhenti sebentar? Saya ada pesan yang mau saya sampaikan ke ibu. Lalu di situ karena Tuhan kasih satu pesan nubuat, saya sampaikan ke ibu itu. Nah, istri saya bilang, ini orang kita kagak kenal. Dia siapa kita nggak tahu, latar belakangnya nggak tahu, kepercayaannya nggak tahu. Kalau dia tersinggung, dia marah gimana? Kalau dia nggak terima nanti gimana? Loh, ada ketakutan itu kan Bapak Ibu? Dan bukankah itu yang sering juga kita jadikan alasan sehingga kita nggak mau nyampein tentang Tuhan? Tapi masalahnya waktu kita melakukan ketaatan dan respon ibu itu tiba-tiba, untungnya nggak lagi jalan cepat ya, dia langsung sibuk jahit tisu, dia nangis di depan kemudinya. Dia bilang, kok bisa tahu? Iya, saya bilang karena Tuhan tahu hidup kamu dan Tuhan peduli sama kamu. Tapi ada ketakutan nggak? Ada. Istri saya udah colek-colek. Tapi sejak itu dia bilang berkali-kali terjadi dan dia bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang mau menyaksikan kemuliaannya. Jadi sekarang dia udah gak takut lagi, dia bilang. Dia lihat kalau tanda-tandanya muka saya mulai berubah, dia udah tahu nih. Lu mau doain dia ya? Jadi gitu. Dia udah hafal Bapak Ibu. Tetapi ada ketakutan nggak? Ada. Karena kita harus ambil keputusan. Siapa yang mau kita percayai? Siapa yang mau kita andalkan? Dan saya percaya setiap orang yang mengalami itu, yang tidak kenal Tuhan, tiba-tiba ada satu pesan Tuhan sampaikan, dia akan mulai bertanya-tanya, siapa sih Tuhan itu? Kok dia tahu sih hidup saya? Jadi saksi nggak harus selalu di saat-saat yang baik, di saat-saat yang tepat Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan memakai kita di waktu-waktu yang kita tidak duga, ya, tidak kita sangka-sangka, malah Tuhan suruh. Dan untuk punya keberanian, untuk punya kesaksian, kita harus berani karena kita percaya Tuhan selalu baik. Tuhan selalu punya rencana yang baik, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan kalau kita sedang berjalan di dalam Dia dan menyatakan kemuliaannya. Tuhan yang bela. Amin. Ada satu kisah lagi. Saya akan bawa pahlawan-pahlawan yang jarang kita dengar, yang jarang tampil di dalam panggung-panggung, yang jarang diceritakan di dalam kisah-kisah, di dalam khotbah. Ada yang namanya Sifra dan Pua. Siapa itu Sifra dan Pua? Ada yang kenal? Tetangganya mungkin? Sifra dan Pua bukan nabi, bukan rasul, bukan. Mereka itu adalah bidan kelahiran yang pada masanya diperintahkan oleh Firaun karena dia takut tahtanya direbut oleh kabarnya ada bayi yang akan jadi raja. Dia perintahkan untuk semua bayi yang lahir dibunuh. Dan siapa yang diperintahkan? Bidan-bidan yang membantu kelahiran. Tetapi karena bidan Sifra dan Pua ini, dia lebih takut sama dosa. Dia nggak berani untuk melakukan dosa.
Padahal pada waktu itu perintah Firaun, perintah raja itu sama dengan hukum. Kalau dilanggar, mati. Ada resiko besar kalau tidak mentaati perintah raja. Tetapi Sifra dan Puah memilih untuk hidup dalam kebenaran. Jadi dia loloskan semua bayi-bayi itu sampai dipanggil sama raja. Sini. Kenapa bayi-bayi itu kok pada bayi-bayi bangsa itu Ibrani ini kenapa pada nggak mati? Kok pada lahir? Mereka bikin alasan, Bapak Ibu. Mereka bilang, iya, wanita-wanita Ibrani ini nggak tahu gimana ya kuat-kuat loh. Jadi mereka tuh ya, sebelum kami sampai, sebelum bidan nyampe, udah lahiran duluan katanya. Udah brojol dulu, nggak usah dibantu bidan kata mereka. Sehingga bayi-bayi mereka udah keburu lahir. Itu alasan mereka. Tetapi itu resiko. Kalau nggak dipercaya sama raja, hukumannya mati. Tetapi mereka memilih untuk hidup dalam kebenaran, walaupun ada resikonya. Itu juga kesaksian. Itu juga pahlawan yang kita mungkin nggak kenal. Ya. Zaman-zaman sekarang pun pilihan-pilihan itu tetap ada, Bapak Ibu. Banyak kita mungkin nggak menyadari bahwa tantangan-tantangan untuk hidup benar, tantangan-tantangan untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan itu masih sama besarnya saat ini. Tahu Bapak Ibu Pastor Melvin yang pernah datang sini yang tinggi itu, yang dari Singapura? Dia pernah diundang untuk mengadakan KKR di suatu negara yang sangat menentang. Jadi dia KKR, waktu itu panitianya berjaga-jaga. Dan begitu KKR selesai, langsung dia diambil sama panitianya, langsung masuk mobil dan dilarikan secepat-cepatnya ke bandara. Kenapa? Ada rombongan-rombongan yang garis keras sedang menuju ke lokasi untuk menangkap dia. Kenapa dia mau? Pastor Peter yang kemarin kesini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ada perang antara Rusia dan Ukraina tahun-tahun kemarin. Di tengah-tengah perang itu, Pastor Peter diundang untuk berkhotbah di Ukraina. Jadi dia bilang, saya ke sana itu saya bisa lihat tuh rudal-rudal berterbangan. Kenapa mereka mau? Kan bahaya. Dapat apa mereka? Kalau ketangkep bagaimana nantinya? Tetapi kenapa mereka mau? Mereka sudah memutuskan hidup dan menghidupi kebenaran, menjadi saksi kemanapun Tuhan utus. Masih ada, Bapak Ibu, masih nyata. Jadi jangan kita hilang harapan karena kelihatannya semua yang kita lihat orang-orang ini palsu. Pahlawan-pahlawan itu omong kosong, cuma mementingkan diri sendiri, memperkaya diri. Tidak semua, Bapak Ibu. Masih ada orang-orang pilihan Tuhan yang menjaga kehidupannya untuk benar di hadapan Tuhan. Termasuk kita enggak? Amin. Termasuk jemaat kemenangan enggak? Amin. Benar. Benar nih. Amin. Yang kencang dong aminnya, jangan ragu-ragu. Amin. Lalu untuk menjadi saksi, apalagi Bapak Ibu? Untuk menjadi saksi kita perlu untuk yang tadi pertama berani karena kita tak percaya, hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus berani berkata benar. Berkata yang benar. Jadi kisah ini ada pahlawan seorang wanita di Kisah 2 Samuel 20 ayat 14 sampai 22 ada cerita bagaimana Panglima Yoab sedang mengejar satu buronan bersembunyi di kota itu. Jadi karena dia bersembunyi di kota itu, Panglima Yoab ini menyuruh pasukannya bangun satu serangan, membangun satu jalan untuk menerobos benteng, menghancurkan seluruh kota. Tiba-tiba ada seorang wanita, bahkan namanya tidak disebut, cuma dibilang perempuan, naik ke tembok kota. Kita baca ya ayat 13-nya saya baca.
Maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Artinya Panglima Yoab mengejar ke kota itu bersama pasukannya. Ayat 16, tiba-tiba berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku bicara dengan engkau. Lalu ayat 19 dia bicara sama Yoab, dia katakan, apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang setia di Israel, tetapi kamu ini berikhtiar membinasakan satu kota, apalagi satu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Jadi perempuan ini menegur Panglima Yoab, dia ingatkan, Yoab, ini kota milik pusakanya Israel loh. Tuhan bilang Israel itu sesuatu yang istimewa buat Tuhan. Kok berani-beraninya kamu mau menghancurkan kota yang disayang Tuhan? Nah disitulah Yoab disadarkan dan dia bilang, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Tapi saya punya tugas, nangkep buronan. Bagaimana? Jadi wanita itu bilang, oke, kalau begitu, kalau kami penduduk kota ini menyerahkan buronan itu, berarti kamu berhenti untuk menyerang kami, betul nggak katanya? Yoab bilang, iya, kalau buronan dikasih ke kami batal menyerang katanya. Dan terjadilah penduduk kota menyerahkan buronannya sehingga kota itu selamat. Oleh karena apa? Ada satu perempuan yang berani berkata benar. Satu perempuan berani menghadapi panglima musuh dengan ratusan prajuritnya yang mau menyerang. Namanya tidak disebut, tapi dia menyelamatkan satu kota. Bu, Pak, banyak pahlawan tidak dikenal. Kadang-kadang apa yang harus kita katakan itu sepertinya meragukan ya. Kadang-kadang kita bingung ya. Tuhan memberi kita satu kesempatan untuk bersaksi. Kemarin saya ada satu oma datang sama saya. Oma ini cerita begini Bapak Ibu. Dia itu sudah hanya tinggal berdua dengan adik iparnya. Adik iparnya ini belum percaya sama Tuhan, dia bilang. Tapi karena hidup mereka juga ya perjuangan. Lalu suatu hari dia jual sesuatu, punya hasil, dia simpan, dia pikir nanti mau saya pakai ini dan sebagian mau saya kasih juga ke adik ipar saya katanya. Tiba-tiba suatu hari dia pergi, pas pulang uangnya udah hilang semua. Ternyata diambil sama adik iparnya. Jadi dia tanya, Pak, bagaimana ini Pak? Saya marah Pak. Ibu, oma apain? Saya pukul pakai sapu Pak, katanya. Suruh balikin duitnya. Tapi gak dibalikin Pak, katanya. Saya mesti gimana? Nah, kalau Bapak Ibu yang diminta doain, Bapak Ibu mau doain apa? Doain apa? Doain supaya balikin uangnya. Supaya apa lagi? Tobat. Supaya apa lagi? Sapunya jadi sakti gitu. Pak, Bu, Tuhan kasih tahu saya untuk kasih tahu dia. Ibu, Oma udah berapa lama doain adik ipar Oma supaya kenal Tuhan? Oh, udah lama Pak, udah bertahun-tahun. Oke Oma, kalau gitu bagaimana kalau kejadian ini diizinkan untuk supaya Oma bisa menunjukkan yang namanya kasih Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus, kerelaan Tuhan Yesus kepada adik ipar Oma. Apakah Oma rela? Apakah Oma akan bereaksi seperti orang pada umumnya yang akan marah-marah karena uangnya dicuri? Ya tadi seperti Oma bilang, pukul pakai sapu. Atau Oma bisa datang sama dia untuk katakan, Tuhan Yesus bilang untuk saya mengampuni kamu dan saya mengasihi kamu. Pak, Bu, untuk ngomong kayak gitu susah. Saya tahu itu gak gampang. Dan buat orang itu juga belum tentu dia terima. Enak aja lu Pak, lu kan gak ngerasain duitnya dicolong.
Ya, saya bilang saya nggak kenal Oma, saya nggak tahu masalah. Cuma Oma tanya saya tanya Tuhan, dan saya harus katakan itu. Saya cuma memperkatakan apa yang harus saya katakan. Bagaimana Oma itu nangkep dari pesan itu? Kalau itu dilakukan, saya percaya Tuhan akan lakukan mujizat. Tapi berani nggak untuk setia? Betul? Nggak enak Bapak Ibu. Siapa bilang enak? Saya mau ngomongnya aja nyangkut di sini. Bagaimana menghadapi Oma itu udah bercucuran air mata? Uang saya hilang Pak. Saya udah tahu Pak. Udah saya tabung Pak. Terus saya cuma bilang ampuni dia. Emang enak Bapak Ibu? Ya. Lalu bagaimana lagi bersaksi? Setelah berkata benar, kita akan lihat kisah seorang namanya Dorcas, atau nama lainnya adalah Tabita. Siapa Dorcas? Ada yang tahu siapa Dorcas? Nggak tahu? Hah? Nah, Dorcas itu adalah seorang di Yope. Profesinya adalah tukang jahit. Terus apa istimewanya dia? Kita baca kisahnya, ya. Di Kisah Rasul 9 ayat 36 katakan begini. Ayat 36 dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Jadi catat Bapak Ibu, dia memang seorang tukang jahit, tetapi dikatakan murid perempuan. Artinya apa? Dia pengikut Tuhan Yesus. Ya. Dalam bahasa Yunaninya Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lalu berlanjut di ayat 39, saya lompat. Ternyata Dorcas itu meninggal, sakit dan meninggal. Maka waktu itu ada Petrus di dekat kota itu, diundanglah sama murid-murid lain untuk datang. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Artinya Bapak Ibu, yang menangisi Dorcas, yang meminta Petrus untuk mendoakan Dorcas, itu adalah penduduk di sekitar situ yang juga hidupnya susah. Kenapa? Dikatakan seumur hidupnya Dorcas itu berbuat baik dan memberi sedekah. Janda-janda itu menunjukkan, ini baju dijahit sama Dorcas Pak. Petrus, ini loh jubahnya saya dijahitkan sama Dorcas, dikasih sama Dorcas. Pak, Bu, yang dia lakukan berbuat baik sesuai dengan apa yang dia bisa. Sesuai yang dia bisa aja buat baju. Makanya dia buat baik dengan membagikan baju. Dengan keahlian yang Tuhan kasih, dia berbuat baik. Ya. Jadi Dorcas dikenal karena dia itu berbuat baik, berperilaku benar, dan dikatakan di situ, kenapa dicatat di situ seorang murid? Karena dengan berbuat baik semua orang di sekitarnya tahu dia ini pengikut Yesus. Bukan namanya yang dikenal, tapi karena dia pengikut Yesus. Jadi Dorcas bersaksi dengan punya perilaku yang benar. Satu lagi, namanya adalah Onesiphorus. Siapa dia? Pahlawan tanpa panggung. Siapa Onesiphorus? Nah, ada yang tahu? Onesiphorus ini adalah juga murid yang waktu itu, waktu zaman Paulus, Rasul Paulus itu ditangkap, di penjara. Waktu Rasul Paulus di penjara, orang-orang itu pada menjauh karena takut ditangkap juga. Nanti dibilang, wah ini temannya Paulus ini ditangkap juga. Mereka menjauh karena waktu itu Rasul Paulus lagi jadi buronan, sedang di penjara, ditangkap. Tetapi apa yang dikatakan di sini di 2 Timotius 1 mulainya ayat 15 saya baca.
Engkau tahu bahwa mereka semua di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Artinya semua orang menjauhi Paulus, ya. Lalu Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Jadi saat orang-orang menjauhi Paulus, bukan karena Paulus ini penjahat, tapi karena dia mengabarkan Injil, dia ditangkap. Banyak orang meninggalkan Paulus. Onesiforus malah berusaha menemui dia. Dia mau memberi penghiburan, dia mau menguatkan Paulus, dia mau memberikan satu dorongan pada Paulus untuk bertahan. Dan bukan itu dan bukan cuma langsung datang ke penjara. Dia nggak tahu tempatnya Paulus. Dikatakan di situ ia berusaha mencari. Dia benar-benar bertekad. Dia tanya kanan, dia tanya kiri, dia cari di mana Paulus sampai bisa ditemuin, sampai dia bisa kunjungi di penjara. Cuma untuk menghibur. Dia tidak meninggalkan orang yang ditinggalkan orang lain. Pak Bu, apakah kita bisa jadi saksi dengan hadir di saat orang lain tidak mau hadir di orang tersebut? Cuma menemani, cuma melakukan hal yang baik. Itu adalah kesaksian, itu adalah murid Yesus. Saya waktu itu mama saya sudah berpulang, ya Bapak Ibu, karena sakit kanker. Tapi cepat sekali prosesnya, cuma dalam 3 bulan. Dan kami buka rumah duka, ya, rumah duka. Dan saat kita di rumah duka, biasanya ada waktu yang dimana keluarga bisa ngomong, atau siapa yang mau ngomong dikasih kesempatan. Dan saya terkejut Bapak Ibu. Yang maju untuk bersaksi, untuk ngomong tentang mama saya, bukan cuma pihak keluarga, tapi ada orang-orang yang bahkan jarang ketemu. Ada teman yang mungkin profesinya ya di jalanan gitu ya. Profesinya juga ada yang jadi asisten rumah tangga. Jadi mereka yang maju Bapak Ibu. Mereka minta mic dan mereka bilang, ibu ini selalu ada waktu saya ada masalah, saya cerita, ibu ini ada. Dan ibu ini selalu membantu saya. Tapi dia bilang, jangan kasih tahu orang lain, jangan ada yang tahu. Gitu juga ada juga adiknya yang datang, lalu dia bilang, aduh, mami kamu ini selalu kalau ada, dia ngomel sih, pasti ngomel katanya, tukang ngomelin saya. Karena saya memang suka bikin gara-gara, dia ngomel. Tapi ujung-ujungnya selalu kasih bantuan sama saya. Aduh katanya, kami kehilangan. Pak Bu, yang bicara di depan di rumah duka adalah orang-orang yang jarang saya ketemui, yang jarang saya tahu. Ternyata mami saya tanpa saya tahu menabur kebaikan. Ternyata mami saya tanpa saya tahu hadir saat orang lain tidak hadir untuk orang tersebut. Dan itulah yang menjadi kesaksiannya. Itulah yang mengubahkan orang-orang yang datang ke rumah duka itu. Pak Bu, bisa nggak kita bersaksi? Karena waktu kita kesaksian, yang kita tinggikan adalah nama Tuhan. Kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan masih sama sampai hari ini. Tapi pikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu yang membatasi kuasa Tuhan. Saya mau bagikan kesaksian ada teman kita di sini, ya, bahwa kuasa Tuhan itu masih ada dan nyata. Tapi banyak dari kita tidak tahu bagaimana kita bisa menikmatinya. Saya mau undang Pak Sinto sama Bu Tuti ke depan. Yuk, sebentar ya. Yuk. Ya.
Ini suami istri yang sudah lama ada di sini ya, Bapak Ibu sering lihat ya. Tapi kesaksiannya kayaknya belum semuanya dengar deh. Oke? Ya, ini Pak, ini namanya Pak Sinto. Saya cuma mau tanya, gini, beberapa bulan lalu Pak Sinto pernah bilang ada sakit di leher dan di tangan. Iya. Itu kalau lagi sakit rasanya gimana Pak? Rasanya itu Nyalain dulu Pak. Nah gitu. rasanya itu kayak orang di cengkrok, kayak orang di apa namanya itu? Lemas. Oh, dihendak. Nah, digituin. Ya. Oke. Ngilu, jadi ngilu. Sakit. Dan itu udah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih. Udah berobat? Saya nggak ke dokter, Tapi saya udah urut. terus Mungkin kalau diurut dihitung-hitung ada 50 kali. 50 kali urut. Oke. 50 kali. Jadi udah setahun lebih sakit, udah berusaha berobat ya. Minum obat. Minum obat. Eh, Nanti sakit. iya, udah sering. Nanti Bahkan jadi. saya dengar-dengar kan takutnya katanya efeknya nanti ke ginjal. Ya. Ya. Oke. Oke. Nah, terus tanpa sengaja saya minta doain sama Kokris, doain aja Kokris, Itu nggak sengaja lo itu ya. sengaja. Kita doain bisa nggak sengaja Pak? Ada. Iya. Terus, Saya terus, terus. doain. Kenapa lehernya cuma digini-giniin tuh tangan saya tuh. Udah jangan banyak apa main HP, jangan banyak olahraga, jangan banyak pikiran. Dan banyak olahraga, gimana? Harus banyak olahraga, Iya. jangan banyak pikiran. Nah, terus jujur, Bapak Ibu, saya sempat sewa sih sama Kokris. Kayak Kokris, orang minta doain, tangan doang, pencet-pencet. Gitu. Udahlah, nggak apa-apa, biarin. Terus pas sampai di jalanan, sampai Menceng tuh tiba-tiba kok rasa-rasanya makin ringan, makin hilang. Dan saya diem-diem aja. Saya nggak langsung ngomong, biarin saya rasain dulu. Ternyata sampai ada kurang lebih 2 minggu, nah baru saya chat pribadi ke Kokris. Saya bilang, Kokris, sebenarnya aku merasa bersalah nih kalau belum bilang terima kasih. Mengapa? Waktu itu yang Kokris pencet tangan saya, ternyata aku udah sembuh. Gitu. Men, kasih kemuliaan buat Tuhan. Dan belum selesai Bapak Ibu, ternyata istrinya nggak mau kalah. Ya, istrinya nggak mau kalah juga, minta datang 3 minggu lalu. Ya, setelah perjamuan kudus minggu depannya, Oke. minggu kedua, Jadi, bulan Juni. Ada keluhan katanya udah 2 bulan, itu keluhannya kayak apa? 3 bulan. 3 bulan, keluhannya kayak apa? 3 bulan yang lalu saya nggak datang bulan Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya udah steril. Cuman dalam 3 bulan itu saya nggak datang bulan. Ini flek-flek aja. 2 bulan nggak datang bulan. Jalan ketiga mulai datang bulan, cuman hanya flek tersebut nggak berhenti juga sampai mau 2 bulan. Jadi flek terus tiap hari? Iya, flek. Sakit nggak? Kadang sakit, cuman kan saya sebagai manusia bingung dan takut. Suka diingetin juga sama suami, coba berdoa. Terus suruh cek juga, kalau disuruh cek kan saya takut hasilnya, takut pikirannya udah negatif Bapak Ibu. Jadi pas bulan Juni minggu kedua saya ketemu Kokris kan di sini khotbah, selesai khotbah kan Kokris berdoa, ngajak berdoa bersama. Apa yang ada yang dirasa, ada yang nggak enak dipegang. Kebenaran emang saya pinggang sama perutnya ada masalah. Cuman saya pikir lebih utama ke perut. Jadi saya peganglah perut saya. Setelah dipegang, Kokris berdoa. Pulang dari sini sampai di Menceng, perut saya sakit lagi. Sampai di rumah, mandi,
ternyata keluarlah flek segede ini satu, segede jempol dua. Setelah itu saya pegang-pegang, saya pikir takutnya apa gitu. Cuman saya nggak mau terlalu berpikir negatif, udahlah saya buang, mungkin itu kotoran atau penyakit. Setelah itu sampai sekarang puji Tuhan, datang bulan saya normal, udah nggak ada sakit penyakit yang saya rasa, udah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, di dalam nama Yesus, ayo kita doakan sama-sama. Bapak, apapun yang Tuhan sudah berikan, segala kebaikan yang Tuhan berikan adalah untuk memberikan berkat bagi keluarga ini, dan supaya keluarga ini juga menjadi berkat. Berikan mereka keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang lain akan dikuatkan, bahkan disembuhkan oleh kesaksian mereka. Dalam nama Yesus kami bawa keluarga ini, berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, mujizat itu masih ada. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa ada gumpalan daging sebesar kepalan tangan, jempol itu bisa keluar. Saya juga nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih bekerja. Jadi apa hasilnya? Apa gunanya kita bersaksi? Apa gunanya kita punya motivasi yang tulus, berperilaku benar, berkata benar, menyampaikan firman? Apa yang kita dapat Bapak Ibu? Kita ingat tadi bidan tadi, Sifra dan Puah. Mereka adalah budak di Mesir, Bapak Ibu. Di bawah perbudakan itu namanya diatur segala sesuatu, tidak punya hak, tidak punya namanya kebebasan. Tetapi di akhir ayat yang disampaikan, Sifra dan Puah diberkati dengan keluarga oleh Tuhan. Artinya ada keluarga yang diberkati, yang bahagia, yang dibebaskan oleh Tuhan karena mereka berani memilih untuk berperilaku benar di hadapan Tuhan. Sifra dan Puah bebas dari perbudakan, dia hidup dengan keluarga yang diberkati Tuhan. Siapa lagi? Dorcas. Dorcas yang sudah mati dibangkitkan. Kita bisa baca kisahnya. Dorcas dibangkitkan. Dan semua orang di sekelilingnya bisa melihat kuasa Tuhan terjadi pada orang-orang yang setia sama Tuhan. Tuhan tidak tutup mata Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkan apa yang kita perbuat itu sia-sia. Saya mau tutup dengan satu kisah. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kita tahu ya, kalau kuasa Tuhan turun kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu ingat peristiwa ini, waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ingat? Bapak Ibu, apakah ini karena satu Petrus berkhotbah 3.000 orang itu diselamatkan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sebetulnya dalam kejadian itu bukan hanya Petrus. Petrus berkhotbah. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ikut satu KKR, satu kegiatan rohani gitu ya, Bapak Ibu tahu ada namanya mediator atau fasilitator, orang-orang yang bantu Bapak Ibu waktu datang, nganterin Bapak Ibu duduk, menjelaskan kalau Bapak Ibu nggak tahu. Pak Bu, di loteng atas, waktu mereka menunggu kuasa Roh Kudus, Petrus nggak sendirian. Ada berapa di sana? Ada berapa yang menunggu Roh Kudus di sana? Ada 12 murid dan 120 orang percaya menunggu Roh Kudus di sana. Jadi mujizat untuk 3.000 orang bertobat dikerjakan oleh 132 orang. Petrus disebut karena dia yang berkhotbah, tetapi yang bekerja bersama-sama ada 131 orang yang juga membuahkan pertobatan orang-orang ini. Nama mereka siapa? Tidak ada yang tahu. Tapi apakah mereka pahlawan di mata Tuhan? Yes. Mereka upahnya sama seperti Petrus. Karena mereka bekerja sama menyatakan kemuliaan Tuhan. 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu, kita mungkin nggak bisa jadi Petrus yang dikenal orang, tapi kita bisa jadi 120 murid yang tidak diketahui namanya, yang ikut menyampaikan Yesus, yang ikut menyatakan kesembuhan, yang ikut menyatakan pemulihan, yang ikut menyatakan pertolongan Tuhan dimanapun kita berada, sehingga banyak kesaksian-kesaksian hidup ini dinyatakan, dan perubahan-perubahan hidup itulah
yang akan menjadi berkat dan mengubahkan dunia ini. Bapak Ibu juga mau Tuhan pakai. Tetapi beranilah ambil keputusan untuk selalu percaya, berkata benar, berperilaku benar, punya hati yang benar. Pak, Bu, ayo jadi saksi. Jemaat yang dipersiapkan menjadi saksi bagi generasi, itulah GBI Kemenangan. Kita punya pahlawan, kita punya Ibu Pin, pahlawan yang berjuang berpuluh-puluh tahun demi Bapak Ibu, yang gak dikenal di luar sana, tapi dampaknya kita bisa nikmatin Bapak Ibu. Supaya kita semua juga berdampak seperti itu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ayo Bapak Ibu, kalau selama ini kita selalu takut, kalau selama ini kita cuma berharap-harap pertolongan Tuhan, hari ini ambil keputusan untuk berani percaya bahwa hidup kita ini dipelihara sama Tuhan. Tetapi tanyakan kepada hatimu, tanyakan kepada dirimu hari ini, apa yang sudah kau berikan sama Tuhan? Apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah engkau perbuat supaya orang lain mengenal Tuhan lewat hidupmu? Apa yang sudah engkau perbuat supaya orang lain bisa menyadari ada harapan, ada pertolongan yang namanya Tuhan Yesus lewat hidupmu? Selama ini mungkin kita terlalu sibuk minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Tapi hari ini percayalah, tanpa kita minta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi ada bagian yang mesti kita lakukan supaya kita layak menerima itu. Kau jadi murid Tuhan yang berani menyaksikan kehidupan, yang menyaksikan kehebatan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kalau enggak, hidup Bapak Ibu sampai akhir akan seperti itu saja. Hidupmu tidak akan punya dampak kalau kamu cuma menunggu, meminta, menunggu dan meminta. Tanya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan buat Engkau Tuhan? Apa yang bisa aku berikan lebih lagi buat Engkau Tuhan? Apa yang bisa aku persembahkan buat Engkau Tuhan? Apa yang bisa ku berikan kepada saudaraku tentang Engkau Tuhan? Bagaimana aku bisa menolong orang ini Tuhan supaya dia kenal Tuhan? Saya kadang-kadang sedih Bapak. Begitu sulit kita cerita kesaksian tentang Tuhan, tetapi begitu mudah kalau kita cerita tentang kesusahan hidup kita ini. Masalah hidup kita bisa cerita kemana-mana. Tapi waktu Tuhan tolong, kenapa susah untuk menyatakan kebaikan Tuhan? Tuhan mau tolong kita. Kita yang sering batasi Tuhan. Kita yang sering menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan ketidakpercayaan, dengan ketakutan, dengan keegoisan kita. Bahkan waktu firman disampaikan kita nggak tertarik. Kita lebih baik tidur. Padahal firman itu punya kuasa Bapak Ibu. Teman kita mengalami kuasa firman Tuhan, bukan orang. Tapi kuasa Tuhan terjadi atas mereka. Waktu mereka meresponi, mereka mendengar firman, mereka menangkap firman, mereka melakukan firman, dan kuasa itu terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Pilihan Bapak Ibu, mau hidupmu begitu saja, jadi jemaat yang cuma dengar minta dan tidak melakukan apa-apa buat Tuhan, sehingga sampai akhir
kamu tidak berbuah apa-apa. Atau ambil keputusan hari ini, Tuhan pakai saya, beri saya keberanian untuk bercerita tentang Tuhan, untuk membagikan Tuhan buat anak saya yang belum kenal Tuhan, buat orang tua, buat teman, buat lingkungan saya, buat orang-orang yang membenci saya, buat musuh-musuh saya yang belum kenal Tuhan. Biar mereka lihat Yesus dari hidup saya. Maka berkat seperti yang Tuhan janjikan pasti akan kita dapatkan. Karena Tuhan itu setia, adil, dan tidak pernah ingkar akan janjinya, Bapak Ibu. Saksi. Thank you Jesus. Hidupku adalah oh dalam masyarakat dalam santa dalam masyarakat dalam tugas bangkit berdiri Bapak Ibu. Ayo kita bangkit berdiri, puji nama Tuhan, tinggikan Dia, sambut kuasanya. Kami berharga Tuhan. Oh yes Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus bagi mereka yang mau menyambut firman Tuhan hari ini, yang mengambil keputusan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan hari ini. Angkat tanganmu dan katakan sama Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku menjadi berkat selama sisa hidupku. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat hidupku, biar banyak orang diselamatkan lewat hidupku, biar banyak orang disembuhkan lewat hidupku, biar nama Yesus dimuliakan lewat hidupku. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Engkau lihat hati yang diangkat kepadamu saat ini Tuhan. Aku nyatakan berkat, keberanian, oh kuasa boleh menyertai setiap kesaksian mereka. Kasih melimpah-limpah atas hidup mereka, kasih dari Tuhan memenuhi hidup mereka. Pertolongan yang ajaib, kuasa mujizat boleh terjadi atas hidup mereka yang percaya, yang menyambut firman Tuhan. Semua yang menyambut firman Tuhan dan percaya bahwa mulai hari ini engkau akan menjadi saksi yang dimuliakan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kepada jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat firman yang disampaikan hari ini, luar biasa. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saudara Erwin pimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali bersyukur di setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami, melalui firman Tuhan yang telah menguatkan kami, yang telah mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami harus menjadi saksi bagi generasi ke depannya Tuhan. Jadikanlah kami saksi-Mu Tuhan, teguhkan kami, mampukan kami, supaya kami menjadi berkat di sekeliling kami. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami, berkati jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, membalaskan dalam setiap pekerjaan, tangga,